Yang pertama kita harus lihat kan Bitcoin ini kan tujuan awalnya kan dia tidak mau centralized. Ya. Dia ingin menciptakan suatu sistem yang decentralized. Gimana kabarnya, Pak Yonas? Baik sekali, Aman? Coach. Sehat ya? Sehat. Dahsyat. Sehat. Thank you banget nih, hari ini kita bisa kumpul ngobrol-ngobrol tentang cryptocurrency. Wah, kita yang thank you udah diundang lagi nih sama Coach Iya, Tom. karena kemarin itu rame banget, banyak sekali yang penasaran tentang mining. Ya. Banyak sekali yang mau tanya kalau mining itu menguntungkan atau tidak, modalnya berapa. Nah, kayaknya kita perlu bahas tentang mining kripto itu menguntungkan, mitos atau fakta. Nah, itu saya silakan, Pak Yonas. Nah, jadi mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu, Coach. Ya. Apa sih mining itu yang Apa disebut? itu mining? Ya, apa sih yang disebut dengan menambang di dunia kripto? Ya. Ya, jadi kalau menambang di dunia kripto itu bukan seperti kita nambang mineral ya, bukan seperti kita nambang emas, nambang batu bara gitu, bukan. Dia lebih menggunakan komputer. Jadi lebih menggunakan alat-alat untuk menghitung. Oke. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam. Ya, jadi kalau ada GPU, itu sebenarnya adalah alat untuk memproses gambar kalau di komputer, ya. Graphic Processing Unit. Nah, tapi terakhir-terakhir ini ya karena kemampuan dari GPU itu untuk menghitung itu besar, jadi akhirnya banyak digunakan untuk mining. Nah, atau mulai ada alat yang dikembangkan untuk dedicated untuk mining. Jadi memang khusus dikembangkan untuk mining itu sendiri. Itu yang lebih dikenal dengan ASIC. Ya, nah, jadi mining itu sendiri sebenarnya adalah kita menyediakan sarana bagi sebuah aset kripto untuk membantu memproses transaksi. Jadi lebih untuk menghitung ke transaksi-transaksinya. Nah, jadi mining itu ya kalau sekarang kita mining ya, jadi ada bisa dua hal yang bisa kita dapatkan ya, terutama kalau kita contohnya kita mining Bitcoin. Nah, apa yang kita dapatkan? Jadi setiap kali alat kita atau kitanya itu berhasil memproses data, kita akan mendapatkan reward. Nah, dibayar lah ya. Dibayar istilahnya. Dibayarnya pakai Bitcoin. Dibayar pakai koin tersebut, betul, oleh aset kripto tersebut. Nah, dibayar ini dalam dua bentuk. Yang pertama adalah koin baru yang keluar. Jadi aset baru yang keluar. Nah, itu mungkin orang bilang gini ya, Bitcoin itu kan maksimum nanti jumlahnya 21 juta. Nah, kenapa? Karena setiap kali ada blok yang terbentuk, itu sistem akan memberikan reward dalam bentuk koinnya itu sendiri. Jadi Bitcoin itu sendiri. Dan yang kedua adalah kalau kita transfer, kita melakukan transaksi, itu kan ada fee. Jadi sama kayak kalau kita transfer bank, apalagi kalau antar bank gitu ada fee. Nah, fee ini, biaya-biaya ini dikumpulkan. Biaya yang terkumpul dalam satu blok, itu yang akan diberikan kepada miners yang mendapatkan blok tersebut. Jadi ada dua reward, gitu dia. Baik. Nah, sebenarnya konsep mining ini kenapa harus mining? Kenapa nggak pakai komputer sendiri? Kan Bitcoin bisa memproses sendiri. Buat apa butuh miners di luar sana? Jadi gini. Yang pertama kita harus lihat kan Bitcoin ini kan tujuan awalnya kan dia tidak mau centralized. Dia ingin menciptakan suatu sistem yang decentralized. Jadi sistem decentralized itu artinya tidak ada pusatnya. Nah, tidak ada sistem yang nomor satu. Ada sistem yang nomor satu. Betul. Semua sistem itu equal. Jadi kita harus bedakan antara sistem decentralized ya dengan semi-centralized. Jadi kalau semi-centralized itu biasanya ada komputer pusat, terus ada komputer-komputer cabang. Jadi ada server-server cabang. Nah, ini tetap intinya adalah dia centralized.
Kenapa? Karena yang pusat ini yang pegang peranan paling Betul. penting. Nah, tapi kalau di sistem decentralized, itu semua sistem, semua komputer yang terhubung, itu mereka punya hak yang sama. Baik. Ya, jadi nggak ada yang, ini nomor 1, gitu. Nggak ada. Nah, sekarang kalau kita bayangkan nih, Coach ya, kalau di dunia perbankan, ya, kalau Coach kirim uang nih, Ya. yang menyatakan bahwa, oh ya, Coach Tom punya dana sekian, layak untuk ditransfer ke si A. Ya. Itu sistemnya siapa? Ya, central bank. Central bank, betul. Ya. Sistem dari bank tersebut. Betul. Nah, artinya apa? Bank tersebut kan harus mengeluarkan dana. Benar. Harus membuat infrastruktur. Benar. Ya kan? Untuk menyediakan alat yang bisa membantu menghitung. Nah, sekarang Bitcoin ini kan dia mau bikin decentralized. Ya. Nah, yang namanya Satoshi Nakamoto pun dia nggak mau muncul, dia nggak mau terlihat kan di awal. Nah, jadi bagaimana caranya sistem decentralized ini bisa terbangun? Ya, artinya apa? Dia harus memberikan kesempatan kepada orang-orang lain yang mau menjalankan fungsi dari bank tadi. Oke. Ya, jadi menjalankan fungsi dari bank tadi. Nah, tentu saja kan berarti orang itu kan harus keluar modal. Betul. Ya kan? Paling nggak dia harus beli komputer kalau dulu ya. Ya. Kalau dulu tuh Coach Tom cukup pakai komputer biasa biasa pun, ya. Betul, bisa. Pakai flash disk. Nah, Pakai. iya, cukup pakai komputer bisa mining, biasa tuh. udah bisa mining. Kenapa? Karena jumlah orang yang mining kan sedikit. Iya. Jadi tingkat kesulitannya itu belum tinggi. Iya, iya. Nah, jadi kalau orang-orang itu mengeluarkan dana, terus yang kemudian kan bayar listrik, Coach Tom. Betul nggak? Mereka harus bayar listrik. Nah, sekarang bagaimana orang-orang ini tertarik untuk mining? Ya, berarti harus dikasih reward. Tapi kan nggak mungkin Satoshi Nakamoto terus kirim uang gitu kan? Kirim uang ke setiap miners gitu kan, transfer gitu. Yeah. US dollar atau Indonesian rupiah gitu kan? Ya berarti udah nggak sesuai dengan pakemnya lagi dong. Yeah. Nah, akhirnya oke lah, jadi dari sistem itu dikeluarkanlah reward dalam bentuk koin yang ada. Ya kalau dulu mungkin ya miners itu berharap semoga suatu saat apa yang didapatkan ini naik ada harganya. nilainya. Iya. Nah itu dia. Oke. Jadi sebenarnya adalah reward bagi mereka yang mau menjalankan sistem tersebut. Oke. Intinya dia bekerja memverifikasi transaksi tersebut diakui. Betul. Blok, dia sebenarnya menghitung. Ya blok menghitung. itu dia harus blok itu akan menjadi satu motivasi kalau terbentuk blok dan jatuhnya ke miners tertentu. Betul. Nah, dia akan dapat reward. Rewardnya berupa Bitcoin. Oke. Ya. Nah, tapi kenapa istilahnya mining? Ya, jadi kan kenapa nggak verifikasi aja? Oke. Ya kan? Kerjanya verifikasi, Ya. udah verifikator gitu kan beres. Jadi sebenarnya gini Coach, istilah mining itu pun muncul setelah sistem Bitcoin ini berjalan. Oh. Nah, yang menciptakan istilah mining ini adalah para miners. Oke. Kenapa? Di tahun-tahun awal Bitcoin berjalan, kan orang nggak ngelihat Bitcoin ini apa. Bahkan saya sendiri pun, yang saya pernah cerita sama Coach Tom kan, saya sudah pelajari dari 2009. Iya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk mining tahun 2011. Jadi untuk involve lah, untuk berpartisipasi. Kenapa? Karena pada saat itu, kita tuh nggak tahu ini apaan sih. Iya. Nah, masyarakat juga nggak tahu ini angka apa sih, fungsinya untuk apa sih, gunanya untuk apa sih. Nah, dengan konsep Bitcoin yang terbatas, kan terbatas jumlahnya, terus kemudian terbatas, terus kemudian juga perlu usaha, perlu modal untuk mendapatkan, ya. Nah, terus muncullah ya istilah gold. Jadi Bitcoin itu adalah digital gold. Ya, walaupun saya sendiri kurang setuju dengan istilah tersebut ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan emas, kan istilah yang dipakai apa? Mining. Nambang. Nambang. Mining.
Nah, sehingga muncullah istilah mining di Bitcoin. Koin apa saja yang bisa di mining? Apakah semua kripto bisa di mining? Enggak, Coach. Jadi kalau yang paling awal yang bisa di mining itu Bitcoin. Ya. Terus yang kemudian mulai bermunculan ya sebenarnya Ethereum itu pun di mining. Ya. Nah, kemudian ada Litecoin, ya kan, Doge, dan banyak-banyak koin lain. Nah, yang harus kita bedakan adalah dia menggunakan sistem enkripsi apa. Gitu. Jadi kalau dia menggunakan sistem enkripsi, biasanya bisa di mining. Oke. Ya. Tapi yang seperti kita bilang ya, Ethereum itu adalah koin. Oke. Jadi dia bisa di mining. Oke. Sedangkan aset-aset kripto lain yang menggunakan sistem Ethereum itu disebut token. Karena mereka nggak bisa di mining sebenarnya. Ya. Nah, itu dia. Jadi tapi ada juga koin yang bukan token, tapi tidak bisa di mining. Itu sebenarnya sih sebutan ya, Coach ya. Oh. Jadi banyak juga aset kripto yang mereka itu mengklaim bahwa dirinya koin. Iya. Kayak XRP kan nggak bisa di mining ya? Betul. Tapi dia bukan token, dia tidak di atas. Bukan, karena dia berjalan di blockchain sendiri. Tapi dia nggak bisa di mining. Betul. Ya. Oke. Ya. So, sekarang kalau saya mau terlibat dalam dalam mining ini, harusnya semakin sulit, semakin besar reward-nya. Betul. Betul nggak ya? Betul. Kalau sekarang begitu nggak sih? Oh, enggak. Atau terbalik? Enggak. Kalau Bitcoin itu dikenal istilah halving. Jadi halving itu sebenarnya sih hampir setiap 4 tahun. Hampir setiap 4 tahun rata-rata ya, itu dia akan berkurang setengah. Jadi kalau awalnya ya koin barunya, kalau awalnya 50, ya kan? Nah, 4 tahun kemudian turun jadi 25, 12,5, 6,25, nanti turun lagi, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya adalah yang pertama memperpanjang waktu. Memperpanjang waktu supaya ya reward ini bisa didapatkan dalam waktu yang lama. Nah, jadi saya jujur saya kagum dengan si Satoshi Nakamoto ini. Udah dipikirkan sampai sejauh itu gitu ya? Betul, karena dia udah mikirin tuh panjang gitu loh. Nah, tujuan yang kedua adalah sekarang kalau Coach Tom mining nih, tambah lama rewardnya tambah sedikit. Iya. Yang Coach Tom harapkan dari apa berarti? Kenaikan harga. Kenaikan harga. Jadi otomatis para miners nggak mungkin mau dong. Betul. Kalau harganya rendah. Betul. Betul nggak? Nah, kenapa? Kalau harganya rendah ya mau nggak mau matiin mesin. Benar. Nah, itu terjadi pada tahun 2018 kalau saya nggak salah. 2018-2019. Itu pada saat Bitcoin itu rendah, titik terendah ya. Nah, itu kita bisa lihat bahwa banyak miners yang akhirnya memutuskan untuk matiin mesin. Termasuk saya. Nyerah. Ya, karena mesin jalan terus, rewardnya dikit. Listrik jalan terus, rewardnya tambah sedikit, harganya nggak naik-naik. Nah, jadi ya itu salah satu konsekuensi dari kita mining. Itu dia. Nah, terakhir ya, pertanyaan terakhir yang cukup banyak menjadi pertanyaan, walaupun ini masih panjang ya, masih jauh ya. Andai kata seluruh Bitcoin sudah memenuhi kuotanya 21 juta, miners tidak dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Tetapi kan rewardnya sudah sangat kecil sekali. Betul, miners itu masih dibutuhkan. Jadi ada paradigma yang salah. Ya, paradigma yang salah bahwa, wah, kalau nanti Bitcoin sudah habis, sudah terkeluar semua 21 juta, miners stop. Iya, nggak perlu miner lagi. Kan? Atau blok baru tidak akan terbentuk. Betul. Ya, salah. Jadi, walaupun sudah keluar habis 21 juta Bitcoin, tapi blok itu tetap akan terbentuk. Walaupun koinnya udah keluar semua. Ya, blok tetap akan terbentuk. Tapi reward dalam bentuk koin barunya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Nah, selain tadi yang saya bilang, selain dari reward koin baru, ada
fee transaksi. Nah, fee transaksi dipotong dari yang melakukan transaksi. Betul, fee transaksi. Nah, terus ada yang paradigma bilang, wah nanti miners pada nggak mau, ya kan? Miners pada nggak mau, terus matiin mesin, kan orang banyak yang berpikir gini, Coach. Semakin lama difficulty, tingkat kesulitan menghitung itu akan semakin tinggi. Ya. Nah, ini si Satoshi juga udah mikirin. Nggak begitu. Jadi, difficulty itu akan mengikuti berapa banyak kekuatan menghitung yang ada. Jadi, kalau kekuatan menghitungnya naik, jadi jumlah miners naik, ya, difficulty itu akan ikut naik. Turun-turun. Naik-naik. Nah, kan ada istilah kalau di kita kan average block time. Ya. Jadi, berapa lama satu blok itu akan muncul. Itu kalau di Bitcoin 10 menit. Ya. Apakah akan setiap 10 menit keluar? Tidak. Enggak. Tidak. Kadang-kadang 10 menit itu, 1 menit kemudian keluar. Nanti 15 menit kemudian baru muncul lagi. Nah, Satoshi ini udah memikirkan bahwa ya satu hari, jadi setiap 10 menit itu diharapkan keluar satu. Nah, berarti kalau 10 menit satu berarti sejam 6. Ya. 24 jam berarti 144 blok yang akan keluar. Ya. Ya. Kalau seandainya 144 hari ini nih ketemu 150. Kan lebih dari 144 kan? Betul. Besoknya ketemu 170, lebih dari 144. Nah, nanti udah ada waktunya, difficulty-nya akan dinaikin. Akan naik sendiri. Karena dia berharap rata-rata 144. Nah, apa yang terjadi kalau, kan tadi yang Coach bilang kan, udah nggak menarik lagi dong. Ya kan? Miners matiin mesin nih. Apa yang terjadi? Turun dong. Benar. Hash rate-nya turun, power-nya. Ya, difficulty-nya akan ikut turun. Jadi, sebenarnya semua udah dipikirin. Hebat ya. Ya, dia udah tahu, oh kalau ini terjadi begini, ini begini. Ini terjadi begini, ini begini. Terjadi begini, ini begini. Bagaimana dan itu caranya? Tidak dikendalikan sama sekali. Tidak. Dikendalikan menggunakan algoritma. Oleh programnya. Ya. Jadi udah ngitung sendiri dia. Jadi nggak usah takut. Kalau ada yang bilang, nanti kalau Bitcoin udah keluar semua, gimana dong ini? Nggak. Kenapa? Ya. Nantinya akan terjadi kompetisi. Ya. Akan terjadi, bukan kompetisi ya, sebenarnya filter. Disaring nih. Siapa orang yang memang benar-benar menjalankan misi Bitcoin atau hanya mencari keuntungan. Benar. Nah, toh kalau nanti orang pada matiin mesin, kan lumayan, Coach. Power menurun, transaksi banyak, terus kemudian persaingan sedikit. Benar. Ya udah, jadi biaya turun, ya kan? Toh cover juga, tinggal siapa yang survive belakangan. Benar. Jadi nggak usah takut, walaupun nantinya nggak ada yang mining lagi nih, udah mati nih. Terus Coach Tom punya CPU di rumah nih nganggur ya, Coach Tom nyalain aja. Terus dedicate itu komputer sebagai miners, jalan lagi Bitcoin-nya. Walaupun dengan sumber yang seadanya. Jadi itu semua sebenarnya sudah dipikirkan. Jadi kembali ke 20 tahun yang lalu. 10 kan? 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Sebelum Bitcoin ada maksudnya. Iya. Nah, jadi tetap berjalan. Jadi nggak usah takut. Oke. Nah, kalau gitu besar nggak sih modal untuk mining? Kita bahas di sesi berikutnya ya. Siap. Oke. Siap. Teman-teman, kalau Anda merasa ini adalah hal yang bermanfaat, komen. Dan pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan, silahkan komen di channel ini. Dan kita harus thank you kepada Pak Yohanes. Next time kita bahas tentang berapa besar sih modal untuk mining dan worth it atau tidak. Oke? Sampai ketemu next time. Hanya di Top Coach Indonesia.